Harun itu mengenakan jubah keimaman, dan itu adalah jabatan yang Tuhan kasih pada Harun. Dan akibatnya apa, saudaraku? Tuhan tidak menghukum Harun. Tuhan meluputkan Harun dari ulah kusta tersebut yang kena Miriam. Tapi Harun ketakutan. Dia tahu bahwa ini Tuhan marah. Tapi dia tidak kena karena dia mengenakan jubah keimaman. Shalom saudaraku. Saudara, kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Bilangan 20 ayatnya yang ke-22 sampai 29. Ini perikop tentang kematian Harun. Kita tahu Harun adalah kakak dari Musa yang ditetapkan menjadi imam besar bagi umat Israel. Kita akan lihat saudaraku ayat 22. Judul perikopnya Harun mati. Saudara, jadi ini akhir dari kehidupan Harun. Setelah mereka berangkat dari Kadesh, sampailah segenap umat Israel ke Gunung Hor. Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa dan Harun dekat Gunung Hor di perbatasan tanah Edom. Ayat 24. Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Karena kamu berdua, jadi bukan hanya Harun, tapi Harun dan Musa. Kamu berdua telah mendurhaka kepada titahku dekat mata air Meriba. Ayat 25, panggillah Harun dan Eleazar anaknya. Harun punya anak, salah satu namanya Eleazar. Dan bawalah mereka naik ke Gunung Hor. Ayat 26, tanggalkanlah pakaian Harun dan kenakanlah itu kepada Eleazar anaknya. Kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan mati di sana. Saudaraku, sampai di sini kalau kita baca, kedekatan antara Musa dan Allah itu luar biasa ya. Tuhan berbicara bahwa kakakmu Harun ini sudah selesai tugasnya. Dia juga kamu, ya juga Musa, Harun dan Musa, karena pernah berbuat salah kepada Allah, mereka tidak akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Jadi selesai sebelum masuk tanah perjanjian. Nah kemudian Tuhan berkata bahwa Harun akan mati, akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Itu artinya mati, gitu ya saudara. Nah kemudian perintah Tuhan kepada Musa, Musa kamu tanggalkan pakaian kakakmu Harun itu, dan kemudian kenakanlah kepada Eleazar anaknya. Kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan mati di sana. Loh, saudara, ini Harun nggak sakit apa-apa, saudara. Harun sehat walafiat, meskipun sudah lanjut usia. Harun berjalan naik ke Gunung Hor, artinya masih bisa mendaki, saudaraku. Jadi secara fisik meskipun sudah lanjut usia, Harun ini sehat. Nggak dikatakan bahwa Harun sakit dan menjelang akhir hidupnya, menjelang ajal. Tidak, saudaraku, dia sehat-sehat saja. Tapi Tuhan berfirman bahwa memang Harun akan segera mati. Nah, kemudian ayat 27, lalu Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka naik ke Gunung Hor. Berarti kan mereka ya bertiga ya, Musa, Harun, dan Eleazar naik ke Gunung Hor, sedang segenap umat itu memandangnya. Jadi masih sehat waktu berangkat ke Gunung Hor itu. Sudah tua, iya, tapi masih sehat, nggak ada sakit. Kemudian ayat 28, sesuai dengan perintah Tuhan, Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eleazar anaknya. Lalu matilah Harun di puncak gunung itu. Loh, langsung saudaraku, Harun dicopot jubahnya, langsung meninggal. Luar biasa ya. Cerita ini kelihatannya dinarasikan ya santai saja seperti cerita yang saudara bisa baca sambil lalu. Tapi ini adalah sesuatu yang
Ajaib, saudara. Orang sehat masih bisa naik gunung, tapi Tuhan bilang nanti dia akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Artinya dia nanti akan meninggal, akan selesai dengan tugas di bumi ini. Kemudian dikatakan Musa menanggalkan pakaian Harun sesuai perintah Tuhan dan mengenakannya kepada Eleazar anaknya. Lalu matilah Harun di puncak gunung itu. Langsung mati, saudara. Kemudian Musa dan Eleazar turun dari gunung. Harunnya sudah meninggal. Segenap umat itu melihat bahwa Harun telah mati. Maka seluruh orang Israel menangisi Harun 30 hari lamanya. Karena Harun seorang imam besar yang melayani mereka bertahun-tahun, saudaraku, ya puluhan tahun. Jadi, ini adalah kisah bagaimana, ya kalau saya baca ini, sebetulnya saudaraku, ada satu cara keberangkatan, ya, kalau saya boleh pakai istilah, cara keberangkatan yang seperti ini. Nanti kita akan baca juga bagaimana Musa juga demikian, tapi Musa sendiri ya, naik ke gunung langsung dia pulang gitu ya, selesai tugas. Tapi kok masih sehat, saudaraku? Nggak pakai sakit, nggak pakai mampir rumah sakit, nggak. Jadi ya langsung aja, sudah selesai, meninggal. Dan yang saya ingin sedikit garis bawahi adalah cara Harun ini selesai. Yaitu selesai apa? Jubahnya atau itu pakaian keimaman itu ya, jubah keimaman itu ditanggalkan. Artinya kamu sudah selesai tugas, Kak, gitu ya. Kalau Musa ngomong sama kakaknya, Kak Harun, kamu sudah selesai tugas. Nah, ini biar dilanjutkan sama putramu Eleazar, dikenakan ke Eleazar. Dan karena sudah selesai tugas, langsung plek. Tidak dikatakan apakah dia duduk, kemudian berbaring, kemudian meninggal atau bagaimana. Tapi yang jelas dikatakan Harun meninggal, mati. Saudaraku, saya mendapat satu pencerahan dari pembacaan ini. Kalau kita ini mau belajar dari tokoh-tokoh dari Alkitab, saudaraku ya, dan kali ini kita belajar dari Musa dan Harun ya. Sebetulnya hidup kita ini kan, kalau kita sudah mempersembahkan diri pada Tuhan, menjadi milik Tuhan, ya tinggal melaksanakan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Ada tugas gitu, saudara. Dan kalau tugasnya sudah selesai, itu dengan dilepas, itu waktu Tuhan, saudara. Tuhan kan sudah berfirman kepada Musa. Jadi waktunya sudah tiba di Gunung Hor itu, lepaskan jubah keimaman dari kakakmu Harun. Begitu dilepas, ya selesai. Saya merenung, saudara, dan saya berdoa, Tuhan, mestinya anak-anak Tuhan seperti ini ya. Kalau Harun itu imam, jubah keimaman itu adalah gambaran dari pengabdian, pelayanan dari seorang Harun. Itu kalau sudah selesai pelayanannya, ya sudah, meninggal. Mestinya kita ini hidup kan untuk Kristus ya. Mati itu untung ya. Ya Rasul Paulus katakan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Nah ini pasti Harun menerima akan upahnya, begitu ya. Saya tidak katakan Harun itu sempurna, banyak salah ya, lembu emas dan sebagainya, itu kesalahan Harun, itu soal lain. Tapi kasih karunia Tuhan itulah yang menyelesaikan, menganggap Harun menyelesaikan tugas, finishing well, begitu. Jadi kalau jubahnya belum dicopot, dia belum bisa meninggal, karena sehat kok. Nah, itu jubah keimaman itu adalah pemberian Tuhan, kepercayaan Tuhan yang memang harus dijaga, dan Harun memang berapa kali melakukan kesalahan, tapi Tuhan ampuni. Nah, kita akan lihat ya kesalahan Harun pada waktu pemberontakan dua kakak Musa kepada Musa itu ya. Nah, kita lihat saudaraku, ketika itu mereka mengkritik, mengata-ngatai Musa. Kemudian mereka meninggi-ninggikan diri, kan Allah juga berfirman pada kita gitu ya, melalui kita juga. Miriam kan seorang nabi ya, jadi Tuhan juga berfirman melalui Miriam. Harun juga orang yang sering dengar suara Tuhan. Nah, di situ Tuhan murka, Tuhan marah, kemudian ada hukuman. Nah, yang menarik, saudara, saya bacakan langsung aja ya.
perikop pemberontakan Miriam dan Harun di Bilangan 12. Nah, ayat 9 ya, atau ayat 8 nih. Berhadapan-hadapan aku berbicara dengan dia, dengan Musa, terus terang bukan dengan teka-teki, ini firman Tuhan ya. Dan ia memandang rupa Tuhan, mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Ayat 9, sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, ya awan kemuliaan Tuhan itu telah naik, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Wah, ngeri sekali, saudara. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, kakaknya, dia lihat, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. 11, lalu kata Harun pada Musa, ah tuanku, janganlah kiranya timpakan pada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Dan seterusnya. Ya, kemudian nanti Miriam dikucilkan dari perkemahan 7 hari, setelah itu dia disembuhkan Tuhan dan dia diterima kembali. Yang menarik, saudara, kalau Anda amati, Harun kok nggak kena kusta, padahal yang berdosa kan dua-duanya. Yang mengatai Musa kan Miriam dan Harun, kakak-kakak dari Musa ini. Musanya diam, karena Musa lemah lembut ya, dia tahu dia adik, dia diam. Yang murka, Allah yang marah. Dan kemudian Miriam kena kusta, Harun tidak. Ini berkait dengan tadi, pada waktu kematian Harun, saudaraku. Harun itu mengenakan jubah keimaman. Dan itu adalah jabatan yang Tuhan kasih pada Harun. Dan akibatnya apa, saudaraku? Tuhan tidak menghukum Harun. Tuhan meluputkan Harun dari tulah kusta tersebut yang kena Miriam. Tapi Harun ketakutan. Dia tahu bahwa ini Tuhan marah. Tapi dia tidak kena karena dia mengenakan jubah keimaman. Jadi Tuhan menghargai akan keimaman dari hambanya Harun, hamba Tuhan yang namanya Harun ini, itu Tuhan menghargai. Sehingga Harunnya meskipun salah tidak sampai kena kusta. Tidak sampai dikucilkan dan dipermalukan. Jadi saudaraku, dari sini saya belajar satu hal. Pelayanan itu melekat pada hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan itu kalau dia diberi otoritas, diberi wewenang untuk melayani Tuhan, taruh kata sebut aja jabatan gitu ya. Bukan jabatan dari manusia ya, bukan dari manusia, tapi betul-betul Tuhan yang mengangkat. Meskipun yang lantik manusia. Tapi kalau itu betul pilihan Tuhan dan dari Tuhan, Tuhan akan menjaga. Kesalahan Harun itu tidak sedikit, tapi Tuhan jagai. Bukan berarti tidak kena murka, kena, saudaraku. Tapi Tuhan tidak sampai mempermalukan hambanya ini. Jadi kalau sampai ada hamba Tuhan berdosa kemudian dipermalukan, itu mungkin itu sudah kelewatan gitu ya. Sudah kelewatan, sampai Tuhan sendiri, ya sudahlah, jubah keimaman yang ada ini sudah aku abaikan gitu ya. Atau dia tidak pernah dipilih Tuhan, dia mengangkat diri sendiri, meninggi-ninggikan diri seperti Korah, Datan, Abiram gitu ya. Jadi saudaraku, ini ada banyak pelajaran kita bisa petik. Tidak kena kusta dan sehat sampai pada akhir hayatnya ketika dia mengenakan jubah keimaman. Baru setelah jubah keimaman itu dilepas, dicopot, selesai tugas. Dan langsung meninggal dunia. Haleluya. Ya, ini pelajaran bagi orang yang mengabdikan diri kepada Tuhan. Ingat, hidup kita adalah untuk Dia, melayani Dia, itulah hidup kita. Tuhan berkata, selesai pelayananmu, selesai juga hidup kita. Di bumi sementara, kita akan bergabung dengan Tuhan Yesus Kristus. Menerima untung, ya, keuntungan. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.